Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberi karunia-Nya dan nikmat-Nya hingga kita bisa bertatap muka walaupun sedang pandemi kali ini yang insya Allah barokah. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena jasa beliau kita bisa menikmati zaman yang terang benderang seperti ini. Kultum kali ini saya akan membawakan tema yaitu menjaga lisan di bulan Ramadan. Oke kakak-kakak semua, simak dengan baik-baik ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat bagaimana para salaf, orang-orang yang soleh terdahulu dalam masalah menjaga lisan. Ini pekerjaan yang sangat berat, sangat sulit, karena lisan ini kecil tetapi hasilnya sangat luar biasa. Dan sesungguhnya lisan ini asalnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah katakan walisanahu wa syafatain, lidah dan dua buah bibir. Quran surat Al-Balad Allah memberikan kita lisan dan dua bibir yang dengan lisan ini, Masya Allah, kebaikan besar akan terwujud. Bukankah manusia dia mengenal tauhid, dia mengenal sunnah, dia mengenal jalan Islam, dia bisa menjauhi syirik, mengenal bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, bahayanya maksiat, membedakan jalan yang hak dengan yang batil. Itu semua adalah karena lisan, yaitu adanya para pendakwah, adanya para guru, adanya para ulama yang dengan lisannya menyampaikan al-haq, sehingga kita mengenal beberapa melalui mereka, sehingga lisan memiliki manfaat yang sangat besar. Akan tetapi jika lisan tidak terkendali, maka justru lisan ini akan menjadi malapetaka besar, sehingga orang terjerumus dalam perbuatan syirik, terjerumus dalam perbuatan kekafiran, kemunafikan, bid'ah dan maksiat. Itu semuanya adalah gara-gara lisan, yaitu di mana lisan menjelaskan dan menyihir manusia sampai orang tertipu hingga mereka mulai tenggelam dalam berbagai macam perbuatan penyimpangan agama Islam. Ajaran Al-Quran dan Sunnah sangat memperhatikan besar berkaitan dengan masalah menjaga lisan. Dan diatur rusaknya puasa kita ini adalah juga gara-gara lisan, di mana orang tidak mampu menjaga lisan yang buruk, tidak mampu menjaga omongan yang buruk, sehingga puasanya tidak bermakna dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Bukankah kita telah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, Rabbus sha'imal khatta'u min khiyamihil ju'i wal atosho. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan dia tidak mendapatkan bagian puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Hadis riwayat Tabrani. Padahal puasa ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kulla amal ibni adam yudha'aful hasanatu usrul amthaliha ila sab'i mata sif'ain. Ketika amal anak Adam dilipat menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Lalu tentang puasa apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi.
kecuali puasa. Puasa itu untukku. Aku sendiri yang akan mengajarkan puasa itu. Sehingga puasa ini adalah amalan yang istimewanya. Pahalanya sangat luar biasa. Tapi kok sampai ada orang yang berpuasa ternyata tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kata Nabi SAW, "Man lam yado qaula zauri wal amali bihi wal jahli falyasalillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia dengan puasanya dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, perkataan jelek dan perbuatan-perbuatan kejelekan. Allah tidak membutuhkan dalam hal ini meninggalkan makan dan minum. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kecuali hanya lapar dan haus karena dia ditinggalkan makanan minuman, sehingga Nabi pun bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarobi, innamas siyamu minal lagwi warrofati." Puasa bukan sekedar dengan meninggalkan makanan dan minuman, akan tetapi puasa itu adalah dengan cara meninggalkan lagu, segala hal yang sia-sia, segala hal yang tidak ada gunanya apabila yang haram. Demikian pula meninggalkan rofat, omongan pornografi yang bisa membangkitkan syahwat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini adalah hakikat puasa yang diajarkan Nabi SAW. Oleh karena itu, kita akan lihat bagaimana wasiat para salaf soleh kita dalam hal menjaga lisan ini. Wasiat para salaf dalam hal menjaga lisan, kita akan sampaikan di sini beberapa riwayat yang berkaitan dengan hifdzul lisan, menjaga lisan, khususnya di bulan Ramadan saat kita sedang menunaikan ibadah puasa. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Idzasbaha ahadukum yauma siyaman fala yarfa'u wala yaj'al fa innamru'u syamatuhul au qatalahu falyaqul inni shaimun." Barang siapa salah satu di antara kalian di pagi hari dalam kondisi berpuasa, maka jangan berkata jorok dan jangan bersikap bodoh. Kalau ada seseorang yang menghadirkan atau menghinanya, maka katakan kepadanya, sesungguhnya saya sedang puasa. Sesungguhnya saya sedang puasa. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, apabila seseorang sedang berpuasa pada harinya, jangan berbuat rofat, segala ungkapan yang berkaitan dengan pornografi yang membangkitkan syahwat, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tentang unsur pornografi, dan jangan pula membuat bodoh baik dalam omongan maupun perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebodohan dia yang tidak tahu ilmu tentang agama, yakni perbuatan-perbuatan jelek, buruk yang bertentangan dengan agama. Kalau ada orang yang mencacinya atau mengajak berkelahi, katakanlah, aku puasa, aku puasa. Para ulama menerangkan kepada kita bahwa kalimat inni shaimun, yaitu orang menegakkan kepada dirinya bahwa dia sedang berpuasa dan tidak melayani segala ajakan-ajakan buruk, ajakan-ajakan jelek, tidak akan omong yang buruk, tidak akan melakukan perbuatan yang jelek, dia tidak akan terprovokasi, dia sedang puasa, sehingga dia mengatakan, saya sedang puasa, saya tidak boleh melakukan perbuatan yang bodoh. Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisa siyamu min ta'amin wa syarabin wa hadihi walakinnahu minal kadhibi wal batili waligwi wal halfi. Puasa bukan semata-mata hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu harus meninggalkan dusta, meninggalkan perbuatan sia-sia, kebatilan-kebatilan. Pada waktu puasa hal ini harus ditinggalkan. Dusta, kebatilan, perbuatan lagu di luar Ramadan wajib kita tinggalkan. Tapi di bulan Ramadan penekanannya lebih lagi,
sebagai Allah ketika bicara masalah haji, fala rafatha wala fasuqa wala jidala fil haji. Jangan rofat, jangan fusuk, jangan jidal di dalam masa mengerjakan haji. Quran surat Al-Baqarah. Di luar haji hal ini sudah tidak diperbolehkan, tapi dalam haji lebih ditekankan lagi. Demikian juga ketika dikatakan untuk meninggalkan dusta, kebatilan, perbuatan, lagu, dan sebagainya itu. Ini semuanya di luar Ramadan sudah tidak diperbolehkan. Tapi ketika Ramadan, ketika sedang berpuasa, ini hendaknya lebih ditinggalkan lagi. Demikian pula Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, "An-nasyama laisa minat ta'ami wala syarabi walakinna minal kadhibi wal batili wal lagwi." Sungguhnya puasa itu bukan hanya dengan meninggalkan makan dan minum semata, akan tetapi puasa itu dengan meninggalkan kebatilan dan kesia-siaan. Apabila kamu sedang berpuasa, hendaklah berpuasa pula pendengaran Anda, penglihatan Anda, lisan Anda dari perbuatan-perbuatan dusta, sehingga waktu kita berpuasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi hendaknya dia puasakan dari memandang segala hal yang haram. Telinga dia hendaknya dia puasakan dari pendengaran segala hal yang haram. Demikian pula lisan. Lisan dia betul-betul tahan, jangan mengucap kalimat-kalimat yang haram. Dan beliau pun berpesan untuk meninggalkan pula perbuatan menyakiti tetangga. Jadi Anda menjadi lebih berwibawa di waktu puasa. Meninggalkan yang haram, diam dari segala perbuatan yang tidak bermanfaat. Demikian wasiat para salaf kita. Dan tentu sangat banyak. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah memudahkan kita di bulan Ramadan dengan menjaga puasa kita dan menjaga lisan kita. Inilah waktu yang bisa menjadikan puasa kita rusak karena tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan haram berkaitan dengan lidah dan lisan kita. Mereka banyak orang ditelungkupkan ke neraka karena hasil panen lisan. Jadi kakak-kakak semua, intinya berjagalah lisan kalian, karena itu faktornya sangat berbahaya bagi semua. Sangat menyakitkan perbuatan lisan itu, ya. Jadi kultum dari saya mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.